A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi beserta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita, ya, yang insya Allah pada pagi hari ini semoga bisa ikut nih, bergabung ada di pengajian ini. Kemudian yang sangat kami banggakan, yang itu tetap terus istiqomah bekerja keras untuk memfasilitasi rupanya pengajian Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Kemudian para bini sepuh, para alim, yang sangat kami muliakan dan sangat kami taati, yang dibanggakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dicintai Allah juga, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ya, jamaah yang tetap istiqomah insya Allah ada di pagi hari ini ikut, ya, mengikuti ini pengajian, dari guru-guru kita yang setiap pagi ini mentransfer ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat semua. Bapak Ibu tidak lupa, ya, rasa hati kita ini rupanya tidak pantas kalau tidak menyampaikan puja-puji syukur kepada Allah, yang mana pada pagi hari ini kita rupanya masih, ya, mendapat perkenannya. Jadi untuk bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah yang sangat agung dan mulia, terutama ada di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah siang harinya kita beribadah, ya, dengan berbagai macam amal-amal ibadah yang kita tunaikan. Jadi termasuk infak, sedekah, silaturahmi, ya, membaca Al-Quran dan lain-lain. Kalau malamnya Bapak Ibu telah juga mengisi untuk menghidupkan malam untuk qiyamul lail, ya, untuk sholat taraweh, tadarusan, lalu kemudian juga mendengar, ya, fatwa-fatwa guru-guru kita insya Allah ada di beberapa pengajian. Baik itu melalui Zoom atau mungkin offline, ya, ada di tempat kita masing-masing. Alhamdulillah atas izin Allah, kita juga sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan seluruh amal ibadah yang Bapak Ibu tunaikan khususnya di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi amal ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan anugerah catatan, ya, yang sangat berharga bagi kita, dan kita pun sangat berharap besar, ya, agar supaya amal-amal soleh kita ini nanti kita bawa menghadap Allah dan Allah senantiasa menerima amal-amal ibadah gitu, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ya. Langsung saja saya ingin menyampaikan dengan kisah-kisah, ya, di dalam Al-Quran, yang mana beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan kisah mengenai masalah Nabi Musa beserta umatnya Bani Israel, ya. Kemudian hari ini saya ingin melanjutkan lagi kisah yang selama ini mungkin banyak yang belum kita ketahui Bapak Ibu mengenai masalah bapak para nabi ini, ya, yaitu Khalilullah, ya, Khalilur Rahman, yaitu adalah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka na Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyyaw walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Ibrahim juga bukan orang Nasrani, akan tetapi Ibrahim adalah hanifan muslimah. Nah, orang yang ini mentauhidkan Allah, lurus akidahnya, bersih akidahnya, murni akidahnya, begitu. Musliman, dan dia orang muslim. Itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin ini untuk
bagian pertama ini tidak saya cantumkan di bagian pertama ini, insya Allah nanti akan saya kemukakan juga mengenai bagaimana Nabi Ibrahim itu nikah dengan Saroh, ya. Saroh itu siapa? Tetapi ini tidak saya ceritakan hari ini, Bapak Ibu. Ini saya ingin melacak kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat sebutan dari Allah Khalilullah, kemudian juga mendapatkan gelar ulul azminya. Nah, kemudian juga kenapa Nabi Ibrahim itu kok nikah dengan Siti Hajar? Nah, itu nanti tunggu tanggal mainnya ya untuk minggu yang akan datang insya Allah. Jadi untuk Kamis yang akan datang ini. Jadi itu rupanya juga sangat menarik sekali. Kenapa? Lalu kemudian sampai Nabi Ibrahim ini ya membawa anaknya ini menuju ke Mekah. Itu gara-gara apa? Kok dibawa ke Mekah? Ya, karena tempatnya juga cukup jauh. Antara Kanan ini Palestina itu menuju Mekah itu jaraknya lebih kurang 2.500 kilo gitu ya. Begitu. Kenapa sampai diungsikan ke sana itu dengan anaknya? Lah itu nanti tunggu tanggal besok insya Allah. Sekarang saya ingin melacak ya mengenai masalah mendapatkan Khalilullah ini atau gelar Khalilullah ini. Bapak Ibu, kita ketahui, kita pahami ya dia. Di antara kisah-kisah Nabi yang ada dalam Quran itu adalah kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, ini termasuk kisah-kisah umat ya zaman dahulu. Kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ya jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu lebih kurang 5.000 tahun. Masya Allah. Sedangkan jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu 2.500 tahun. Sedangkan jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW lebih kurang 600 tahun. Jadi karena lahirnya Nabi Muhammad itu kalau dihitung dalam sejarah itu kan 571 Masehi. Dan itu berdasarkan para ahli sejarah menggenapkan ya itu dihitung adalah tahun hijrahnya. Jadi digenapkan jadi 600 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu cukup jauh jaraknya. Nah, itu. Kemudian urutan jajaran dalam Islam menurut ahli nasab itu Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang ke-6 ya setelah Nabi Soleh. Ya, gitu. Jadi kalau kita hitung Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, Hud, ya, kemudian Ibrahim, kemudian Lut. Nah, itu jadi Ibrahim ini rupanya jajaran urutan Nabi dan Rasul yang ke-6 ya setelah Nabi Soleh alaihissalam. Bapak Ibu, Allah menganugerahkan gelar kepada Nabi Ibrahim ini dengan sebutan Khalilullah, Khalilur Rahman, ya kesayangan Allah. Nah, ini butuh juga kita lacak. Kenapa? Ya, siapa saja Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Khalilullah itu? Nah, Bapak Ibu, ini juga saya ingin membacakan suatu ayat. Ini monggo Pak Jandi dipersiapkan. Surat yang keempat, Pak Ji. Surat An-Nisa ayat yang ke-125. An-Nisa 125. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dipersilakan monggo Pak Jandi. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo ya, ini kita lacak nanti. Nah, Bapak Ibu, saya buka dalam satu kamus gitu ya. Jadi Lisanul Arab, menurut ahli bahasa, Ibrahim itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, Abram, yang artinya ayah yang luhur. Ngerti ya? Lisanul Arab. Maka kata Ibrahim itu berarti ayah bagi manusia. Atau menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Begitu.
Dan ini diisyaratkan oleh Allah, Bapak Ibu, ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Monggo, itu bisa dipersani sebentar. Ya, saya bacakan. Al-Baqarah 124. 124. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atahum qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidh dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ya, di sini ada kata-kata, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Subhanallah. Inilah lalu kemudian orang ini diberi nama Abram menurut bahasa Ibrani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi menurut ulama sejarah yang masyhur, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra seorang tokoh pemahat patung. Ini kan sebuah keanehan juga. Jadi tokoh pembuat pemahat patung yang biasanya dijadikan sesembahan itu patung itu. Jadi memproduk patung untuk dijadikan sesembahan. Dan beliau dilahirkan pada masa Raja Namrud, Bapak Ibu. Ya, Namrud ini kalau kita baca di silsilahnya kan Namrud bin Kan'an bin Kus bin Syam bin Nuh. Pada saat itu berkuasa. Nah, nanti akan kita lacak ya. Betul. Ini pada waktu itu Ibrahim lahir, Bapak Ibu. Pada waktu masa pemerintahan Raja Dolim ini. Raja yang tidak berperi kemanusiaan ini. Oleh karena itu, ya, saat ayahnya berusia 75 tahun, usianya sudah 75 tahun, Bapak Ibu. Itu kemudian Nabi Ibrahim ini dilahirkan. Masya Allah. Ngaten ya. Ulama-ulama sejarah ngaten. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian ada di dalam satu buku Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra berkata bahwa Ibrahim alaihissalam itu lahir dari seorang ibu yang bernama Abiyuna, putri dari Afroyam bin Arku bin Falik bin Abir bin Salek bin Arfakshat bin Syam bin Nuh. Ini dari anak keturunan Syam. Itu dulu sudah saya sampaikan, Nuh itu punya anak 4. Ya, Syam, Ham, ya. Lalu kemudian ini Pak, Kan'an yang tenggelam itu, ya. Lah ini istri ibunya Nabi Ibrahim itu dari jalur Syam bin Nuh. Nah, Bapak Ibu, terkait tempat kelahirannya, ada pendapat yang paling masyhur, ya, menyatakan bahwa Ibrahim itu lahir di suatu negara yang namanya Babylon. Jadi Babil itu kalau dulu itu Babilonia, di sebuah kota yang bernama Ur Kasdim, ya, termasuk wilayah Kaldania yang sekarang itu bernama Irak, gitu. Jadi Irak itu, ya, yang dulu itu pernah sebutan nama itu Babylon, ya. Kalau ada tukang sihir yang ini ya, yang disebut terkenal itu kan Bibabila, Harut Marut. Harut Marut itu. Sampai di situ disebut malaikat pencabut nyawa. Seakan begitu.
Tapi menurut tafsiran Ibnu Abbas itu bukan malaikat itu, Harut Marut itu. Tetapi orang yang saking mandinya, ya kalau sudah menggunakan ilmu sihir. Wonten ya. Begitu menurut tafsiran Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan Nabi Ibrahim itu bermula dari kota Babylon, lalu tumbuh menjadi remaja, kemudian berhijrah. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan kita lacak sejauh mana dakwah Nabi Ibrahim itu. Nah, ya, itu pindah ke daerah Haran. Itu dekat dengan Baitul Maqdis. Tak lama setelah mereka itu menetap di Baitul Maqdis, lalu ayahnya Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan, itu namanya Tarik, gitu. Sedang Azhar itu menurut ulama-ulama tafsir adalah sebutan, ya sebutan nama daripada patung yang disembah. Begitu menurut ulama tafsir. Ya. Seakan di dalam Quran itu Azharo atau Tahidu itu Bapak Ibu. Ya, tetapi itu menurut ulama tafsir nanti tafsirannya ayahnya yang sebenarnya namanya Tarik. Nabi Ibrahim adalah seorang public figure teladan yang baik. Ya, memang begitu. Perjalanan hidupnya selalu berpijak di atas kebenaran dan tak pernah meninggalkan posisinya dalam agama amat tinggi sekali. Ya, seorang yang sangat mendalam imannya, yang selalu patuh kepada Allah dengan mempersembahkan segala ibadahnya hanya tertuju semata untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala memilihnya, menunjukinya kepada jalan yang lurus, serta mengkaruniakan kepadanya segala kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Bapak Ibu, ini saya ingin membacakan Pak Jiandi pada surat yang ke-16. Surat An-Nahl, Pak. Ayat yang ke-120 sampai 122 ini saya bacakan. Ya, Ustaz. Qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Saya teruskan Pak Ji. Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam. Bentar, Ustaz. Terus Pak Ji. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Iya. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjuknya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini saya ingin nyebutkan sebenarnya nama lengkapnya Nabi Ibrahim itu siapa? Yaitu Ibrahim bin Tarik. Pak. Ini menurut ulama-ulama ahli nasab, ya. Jadi Ibrahim anak laki-lakinya Tarik. Tarik anak laki-lakinya Nahur. Nahur anak laki-lakinya Saruk. Saruk anak laki-lakinya Rohu. Rohu anak laki-lakinya Falik. Falik anak laki-lakinya Abir. Abir anak laki-lakinya Soleh. Soleh anak laki-lakinya Arfaksat. Arfaksat anak laki-lakinya Sam. Sam anak laki-lakinya Nuh. Ini jadi tidak lanjut Nuh itu sampai ke Nabi Adam, kepanjangan nanti. Jadi saya sebut memang jalurnya itu dari Sam lagi Bapak Ibu.
Para ahli sejarah memperkirakan bahwa beliau hidup itu diperkirakan 5.000 tahun sebelum Masehi. Sedang beliau wafat itu usianya 195 tahun. Masya Allah. Ya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, mari ya. Di dalam Al-Quran ini ada isyarah Bapak Ibu. Panjenengan buka Pak Jandi surat yang ke-6 Pak. Surat Al-An'am ayatipun ayat yang ke-74. Monggo, itu bisa dibuka. 74. Ya. Al-An'am. Saya bacakan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi asara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Iya, ini nanti akan kita bicarakan ya mengenai besok Pak. Ini jadi saya ingin menyampaikan isyarah ini pada kata Azar itu. Oke. Nah, ini mayoritas ulama tafsir, ini kebanyakan ulama tafsir ya, termasuk ahli silsilah nasab itu. Di antaranya Ibnu Abbas itu menyatakan sebenarnya nama bapaknya adalah Tarik. Sedang para ulama tafsir mengatakan bahwa Azar itu adalah nama gelar yang masyhur untuk berhala yang disembah. Begitu menurut kebanyakan ulama tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang apa yang disampaikan Ibnu Abbas ini misalnya ada kesalahan Bapak Ibu, ya itu masih mendapat satu pahala. Tapi kalau seandainya misalnya umpamanya dia memang benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Permasalahannya apa? Betapa jauhnya jarak ya antara umatnya Nabi Muhammad ini dengan ayahnya Nabi Ibrahim itu. Masya Allah. Ya. Begitu wallahu alam bishawab. Cuma ini ulama-ulama tafsir itu mayoritas begitu. Jadi Azar itu Bapak Ibu bukan nama ayah yang sesungguhnya. Ya, tetapi itu adalah nama gelar yang disematkan kepada karena dia itu adalah profesional dalam bidang memahat patung untuk disembah. Jadi itu adalah sebutan. Jadi kayak gitu. Orang yang terkenal itu misalnya seperti itu. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, mari sekarang ini kita ingin melacak keistimewaan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu mendapatkan anugerah dari Allah gelar Khalilur Rahman itu. Atau Khalilullah. Oke. Bapak Ibu, Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana telah mengutus beberapa nabi dan rasul. Ya, yang dulu sudah pernah saya sampaikan, jumlah nabi itu ada 124.000. Sedangkan jumlah rasul itu kurang lebih di dalam riwayat yang hadis itu ada 313. Ada yang mengatakan 315. Itu jumlah nabi dan rasul. Ya, sedangkan yang dikisahkan Allah di dalam Quran itu hanya 25 nabi dan rasul saja. Ya. Bapak Ibu, sedang nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu ya untuk umatnya masing-masing itu Allah menganugerahkan derajat yang bertingkat-tingkat. Jadi keadaan ini disyaratkan Allah, Bapak Ibu. Mari sekarang kita baca Pak Jandi surat Al-Baqarah ayat 253. Al-Baqarah 253. Saya bacakan. Tilka rusulu faddalnahum ala minhum kallam wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau sya'a qatatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinah
walakin ikhtalafu faminhum amana minhum man kafar walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggalkannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ya, jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa walaupun itu Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu, Allah memberikan anugerah ya, dari masing-masing itu derajatnya masing-masing. Ngerti nggih? Jadi ada seperti Nabi Muhammad itu. Ya, itu mendapat gelar Habibur Rahman. Seperti Nabi Ibrahim itu mendapatkan dianugerah Gusti Allah Khalilullah. Tetapi sepanjang sejarah hanya ada 2 Nabi dan Rasul itu saja yang diisyaratkan di dalam Quran. Itu Allah memberikan anugerah namanya derajat Khalilur Rahman. Ya, termasuk kekasih Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Masya Allah. Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadis, Bapak Ibu. Ya, ini hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Fa inna Allah Ta'ala qad ikhtakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya telah menjadikanku sebagai kekasih. Ini kata Rasulullah. Sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan kalaupun seandainya aku mengambil salah seorang dari umatku untuk dijadikan kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah berfirman, Bapak Ibu, ya di dalam surat An-Nisa yang tadi saya bacakan bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat anugerah gelar Khalilullah. Ya, itu ya. Khalil itu artinya khullah. Merupakan derajat cinta yang tertinggi. Allah banyak mencintai para hambanya. Akan tetapi yang mencapai derajat al-khullah dari Allah hanya 2 seorang nabi saja. Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang benar-benar mampu membuktikan cintanya kepada Allah. Dengan menjalankan segala perintah-perintahnya yang tergolong cukup berat-berat, Bapak Ibu. Ini kira-kira ya sebabnya kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat anugerah dari Allah, gelar namanya Khalilullah itu. Nah, ini jadi Nabi Ibrahim itu ternyata setelah diparingi oleh Allah itu misalnya dengan berbagai cobaan, rintangan, ya perintah, itu Nabi Ibrahim itu bisa menyempurnakannya, ya. Jadi endingnya itu adalah cinta. Endingnya itu adalah kasih sayang. Bapak Ibu mari saya sebutkan ini. Beliau diuji dengan perkara-perkara yang sangat rupanya dicintainya. Nah ini saya sebutkan. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu diuji dengan memiliki ayah yang kafir. Jadi ayahnya itu kafir. Sampai mati ayahnya kafir itu. Sampai di penghujung akhir hayat. Padahal ayahnya itu adalah orang yang dicintainya. Ya. Lalu disebut di dalam Quran wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu itu bersikukuh ya, berkeras hati, bersungguh-sungguh mengajak kamu untuk berbuat sesuatu ya yang tidak keterangan dariku atau tidak ada instruksi dariku, kata Allah,
maka jangan kamu taati keduanya itu. Tetapi tetaplah kamu untuk memperbaiki keduanya itu. Mempergauli keduanya itu dengan pergaulan yang baik di dunia ini. Oh, tentu Ibu. Ya. Nah, ini nanti insya Allah juga akan saya kupas itu pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya, sejauh mana dialognya Nabi Ibrahim dengan orang tuanya ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi diuji dengan memiliki ayah yang kafir, yang sangat ia cintai, tapi ayahnya itu memusuhi. Bahkan sampai mengusir ya beliau itu. Ya. Sampai Nabi Ibrahim itu diusir Bapak Ibu oleh ayahnya ini. Ya. Yes, saya lanjutkan. Itu ujiannya. Ujiannya yang pertama ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Nabi Ibrahim diuji sampai beliau itu meninggalkan kampung halamannya karena dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri. Bahkan Bapak Ibu, penduduk negeri itu rupanya berbondong-bondong ya, mencari kayu bakar. Lalu kemudian ketika api unggun itu, api yang sangat membara lautan api itu, lalu kemudian Nabi Ibrahim ini dilucuti pakaiannya. Bajunya dilucuti semua. Ya, kemudian diikat Bapak Ibu. Setelah itu kemudian dilempar itu dengan stip itu, dengan manjanik itu. Masya Allah. Luar biasa. Sampailah Nabi Ibrahim itu kobong. Masya Allah. Ya. Lalu diusir ya, oleh penduduk semuanya itu. Ya, dimusuhi. Tapi Nabi Ibrahim bisa menjalinnya endingnya luar biasa. Bahagia. Subhanallah. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ini ujian yang kedua. Sedang ujian yang ketiga. Ini. Yang Nabi Ibrahim itu diuji. Harus meninggalkan putra yang sangat dicintainya yang bernama Ismail ya, di mana beliau sudah puluhan tahun sangat mengharap kelahiran seorang putra dari istri pertamanya namanya Sarah itu. Bisa kita bayangkan, begitu lahir ya, beliau harus berpisah darinya dan ditinggalkan di tempat yang kering kerontang tanpa ada tumbuh-tumbuhan, yaitu di kota Mekah. Bapak Ibu, ini mari kita telisik nanti, nggih. Insya Allah. Sebabnya apa? Kok Nabi Ibrahim itu sampai memindahkan anak bayinya ini dengan istrinya itu menuju Mekah yang jaraknya sangat jauh dan di sana belum ada penghuni, Bapak Ibu. Ya Allah, Mekah itu rupanya masih kering kerontang, tidak ada tumbuhan yang tumbuh pada saat itu. Subhanallah. Bahkan beliau diuji terhadap putra kesayangannya itu agar disembelih. Dan ini atas instruksi dari Allah. Padahal Ismail itu masih berusia lucu-lucunya anak. Ya, ini luar biasa. Ini salah satu di antaranya kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman. Bapak Ibu, menurut peneliti para ulama-ulama ya, ahli ilmu, ini yang pertama, ujian itu. Dan Nabi Ibrahim bisa rupanya mengatasi cobaan yang sangat berat itu. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim disebutkan dalam sholawat. Nah, namanya sholawat Ibrahimiyah, Bapak Ibu ya. Itu di antara keistimewaan Nabi Ibrahim adalah ketika kita bersholawat kepada Nabi Muhammad, itu kita meminta agar beliau beserta keluarganya itu diberkahi sebagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi ini yang sudah kita baca sering pada waktu kita tahiyat akhir, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ngaten nggih? Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini banyak redaksi sholawat itu. Bapak Ibu, ini salah satu di antaranya bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah itu karena Nabi Ibrahim itu rupanya ada dicantumkan dalam sholawat Ibrahimiyah dan itu dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu. Masya Allah. Dia dari sholawat itu Bapak Ibu itu memberitahukan kepada kita sebenarnya bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki kedudukan yang mulia, bahkan memiliki keluarga yang berkah. Bagaimana tidak berkah sementara seluruh nabi yang datang setelah beliau itu adalah anak keturunannya. Masya Allah.
Jadi Nabi Ibrahim itu anak-anak keturunannya itu banyak yang jadi nabi dan rasul, Bapak Ibu. Nah ya, termasuk Terah ya. Bani Israel itu seluruhnya itu ada nabi dan rasul. Ya Allah, ngaten nggih. Inilah keluarga yang berkah itu. Kemudian ada yang ketiga ini, yang ya pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat itu Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, Nabi Muhammad bersabda, besok pada hari kiamat, ketika manusia itu bangkit dari alam kubur, itu dalam keadaan telanjang bulat. Na'udzubillah, Masya Allah, Subhanallah. Telanjang bulat, Bapak Ibu. Tidak beralas kaki. Kemudian belum dikhitan. Masya Allah. Lalu kemudian kan ada timbul pertanyaan. Lalu bagaimana Pak kalau itu misalnya tanpa busana itu gimana Pak? Apa tidak ada manusia lerak-lirik pada waktu itu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, ini ya di dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa manusia yang pertama kali yang akan diberikan pakaian di hari kiamat setelah hari berbangkit itu adalah Nabi Ibrahim. Bahkan mendahului Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam satu hadis Pak, ini saya bacakan hadis Sahih riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan hurlan kama khuliqu Kama kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wa awwalu man yuksa minal khalaiki Ibrahimu Khalilullah." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang dan belum disunat. Kemudian beliau membaca firman-Nya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Dan yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Ibrahim Khalilur Rahman. Subhanallah. Bapak Ibu, nanti kita akan bisa melihat, ya kita bisa menyaksikan keadaan kita besok ketika kita sudah bangkit dari alam kubur. Telanjang bulat. Sudah tidak ada manusia yang membawa dompet. Tidak ada yang membawa tas. Makanya manusia hidup ini Bapak Ibu, karena masih hidup di dunia, lalu kemudian dia kemana-mana itu pasti membawa dompet. Makanya seakan manusia itu tidak butuh Allah itu kan gara-gara masih punya duit itu. Masih punya uang itu. Tetapi manusia akan bertekuk lutut besok ketika manusia itu sudah bangkit dari alam kubur, lalu dia dalam keadaan tidak membawa apapun. Sehelai benang pun tidak nempel pada tubuhnya. Subhanallah. Maka disitulah manusia akan menyesal semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan bahwa keistimewaan itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Karena waktu beliau hendak dibakar, waktu beliau itu hendak dibakar dan dilemparkan ke dalam lautan bara api itu, bajunya itu dibuka oleh orang-orang kafir sebelum diobong itu. Masya Allah. Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim Khalilullah. Ini salah satu di antara sebab kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali pujian Allah dalam Quran, ya, maupun dalam hadis-hadis Nabi terhadap Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu. Salah satu di antaranya yang bisa saya lacak di sini, Ibrahim selalu menyempurnakan janjinya. Itu satu Pak. Makanya ini yang butuh kita ambil intisarinya. Sempurnakan janji kita. Karena Nabi Ibrahim itu yang mendapat gelar Khalilullah itu karena Ibrahim itu bisa menyempurnakan janji itu. Ini disebut di dalam surat An-Najm. Monggo Pak Ji, itu bisa dipersani Pak Ji. Surat yang ke-53. Monggo, itu bisa dipersani sebentar. Surat 53. 53 itu surat An-Najm Pak. Ayatipun mulai ayat 37. Nah saya bacakan. Ya ini sebentar.
Ayat 37 Pak. Loh, Masya Allah. Ayat 37. Saya bacakan ngasih. Alhamdulillah. Ya. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nah, itu cuman pendek Pak Ji itu, ya. Nggih. Monggo Pak Ji. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Iya. Kemudian juga ayat ini sama juga di dalam surat Al-Baqarah Pak Ji. Mari kita buka Al-Baqarah surat yang kedua ayat 124 Pak. Monggo ya. 124 Al-Baqarah. Ini saya bacakan supaya Nggih, Ustaz. 124 Al-Baqarah. Saya bacakan. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan anak cucuku. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Jadi ini salah satu di antaranya karena Nabi Ibrahim itu banyak sekali ayat-ayat ya yang Allah memuji. Ya, salah satu di antaranya pujian itu karena Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu bisa menyempurnakan janji itu. Kemudian Nabi Ibrahim itu rupanya memiliki hati yang selamat, Pak. Nah, mari itu ya. Itu hati yang selamat itu ada di surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-83. Ini saya bacakan ayatnya. Wa imil syi'atihi wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Enggak Pak Ji. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Sampai 8. Ya, dengan hati yang suci. Itu kolbin salim. Beliau mempunyai hati yang bersih, Bapak Ibu. Masya Allah. Ini yang butuh kita, ambil intisarinya. Ya, mudah-mudahan kita dianugerahi Gusti Allah menjadi orang-orang yang hati kita bersih. Masya Allah. Bersih dari segala macam penyakit hati. Ngerti ya? Kalau orang sakit fisiknya dibawa ke dokter, tetapi agak sulit Bapak Ibu orang itu bisa agar supaya hatinya itu tidak berpenyakit. Jadi misalnya contoh, ada irian, ada dengkian, ya, ada rasa riak, pamer, ada rasa dendam, ya, ada rasa ini buruk sangka, dan masih banyak lagi itu penyakit-penyakit hati itu, yang itu memang agak sulit, ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ya kiai saja ya si dendam, si iri, ustadz kadang-kadang ya si ono iri, dendam, tapi dengan hormat. Itu memang merupakan kodrat manusia hidup ini. Tetapi bagaimana kita bisa ya meminimalisasikanlah penyakit-penyakit itu supaya tidak terlalu banyak ya di dalam lubuk hati kita. Nah ini kalau Nabi Ibrahim ini memang mempunyai anugerah Gusti Allah, memang hatinya itu bersih Bapak Ibu. Masya Allah. Nah kemudian ada yang ketiga ini disifati dengan Allah Halim dan Munib. Nabi Ibrahim itu disifati Allah, inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Itu Pak Ji, dipersilakan ada di surah yang ke-11, surah Hud Pak, ayat 75. Monggo Pak. Itu yes, silakan bisa diterjemah Pak Ji. Monggo. Yes, Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah.
Iya. Jadi gini Bapak Ibu, ini kita sedikit nih. Halim itu dari kata hilmun, yaitu orang yang sabar dengan tidak membalas. Jadi sabar nek diganggu, disakiti, dicela, tapi gak bales. Ini rada angel nih. Dan selalu memberikan kesempatan kepada pihak yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya itu. Masya Allah. Nggih. Lihatlah bagaimana sifat pemaafnya Nabi Ibrahim itu. Ini mari kita teliti. Ya. Walaupun beliau itu diganggu, walaupun beliau itu dibenci, walaupun beliau itu dimusuhi, ya, bahkan mereka sampai menangkapnya, kemudian melepas bajunya, kemudian dinyalakan api dengan nyala yang sangat besar tadi, Bapak Ibu. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim? Masya Allah. Akan tetapi beliau tidak pernah meminta kepada Allah untuk menurunkan azab bagi kaumnya itu. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim rupanya tidak meminta kepada Allah, ya Allah, timpakan azab saja kepada mereka. Itu Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu ya diganggu, disakiti, diejek ya dan lain-lain, tapi dia tidak balas itu. Itulah namanya halim, al-hilmu. Mudah-mudahan kita mendapat inspirasi dari ini Bapak Ibu. Nggih? Ya Allah, ngoten nggih. Nggih. Begitu juga di tatkala Nabi Ibrahim dimusuhi dan diusir oleh ayahnya. Ya. Ini ayahnya ini langsung ngomong gini, mari silakan bisa dibuka Pak Ji. Surat 19 ayat 46. Ya, Ustaz. Qala ribun ya Ibrahim la ilam tantahi la arjuman kamajurni malia. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Masya Allah. Ini ayahnya Bapak Ibu. Ngomong gitu ya kepada anaknya ini. Hei Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Jika engkau tidak berhenti untuk membenci Tuhan-Tuhanku itu, pasti engkau akan aku rajam. Jadi dirajam itu dilempari watu. Kemudian tinggalkan aja aku ini, bapakmu ini, pada waktu yang lama. Untuk waktu yang lama. Masya Allah. Akan tetapi, walaupun dikatakan dengan perkataan yang sangat menyakitkan hati itu, Bapak Ibu. Ya, tetapi Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang lemah lembut, Masya Allah. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Surat 19 ayat 47 Pak Ji. Ya, Ustaz. Jadi, enggak. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan, Ge. Ayahnya ngomong, kalau kamu tidak suka sama Tuhanku Ibrahim, nggak toai. Lempari watu kamu. Nonton ya. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana? Masya Allah. Langsung memintakan kepada Allah Bapak Ibu. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohonkan ampunan bagimu. Terus pun tinggal tadi. Sakit napa mboten kira-kira ini kita ini Pak. Kalau disakiti orang itu ya Allah anugerahkan mereka petunjukmu kan gitu suntinya. Ampunilah dosa-dosanya. Insya Allah bisa nggih Pak. Nggih Bapak Ibu. Nah itu berat banget ya. Paling-paling kayak gini kurang ajar kamu itu mesti gitu. Pun ya. Demikian pula tatkala beliau diusir dari Babil ya ke negeri Sam. Nah, nanti akan kita bicarakan pada pekan depan. Di sana beliau bertemu dengan masyarakat yang menyembah benda-benda langit. Ya. Di sana ternyata beliau juga dimusuhi oleh mereka. Akan tetapi beliau tidak meminta kepada Allah untuk membinasakan mereka. Demikian pula tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan masalah keluarga. Nah ini Bapak Ibu, masalah keluarganya Bapak Ibu. Ketika beliau menikah untuk yang kedua kalinya. Nah, kan ada ya, menikah yang kedua kalinya ini. Ya. Nah, bagaimana? Ya, maka Sarah pun sangat cemburu. Istrinya pertama itu. Bahkan dalam riwayat sampai Sarah itu ingin membunuh Hajar.
Jadi Sarah itu sampai membunuh Hajar, maunya membunuh Hajar. Di dalam tafsir, Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim pun tidak ada rasa marah kepada Sarah. Meskipun dengan kondisi tersebut, Nabi Ibrahim akhirnya mengalah Bapak Ibu. Dan membawa pergi istrinya Hajar itu menuju ke tempat yang sangat jauh, yaitu Mekah. Ngoten ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hatim dalam riwayat Ibnu Abbas, gini. Kana min khilmihi annahu kana idza adzahu ar-rajulu min qaumihi qala lahu hadakallah. Di antara sifat al-khilmnya Ibrahim alaihissalam, bahwasanya jika ada orang dari kaumnya yang mengganggunya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, hadakallah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah Nabi Ibrahim ya Bapak Ibu, beliau tidak membalas gangguan yang beliau terima ya dengan kata-kata yang buruk itu. Tidak pula dengan doa keburukan. Padahal kalau dia mau, maka dia bisa berdoa kepada Allah untuk menimpakan ya azab kepada mereka. Tatkala ia juga akan, tetapi beliau tidak melakukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu rupanya punya sifat 5 di dalam Al-Quran ini. Yang tadi sudah saya baca di awal, itu ada di surah, Pak Jiandi, ada di surah An-Nahl, Pak, ayat 120 sampai 123 itu. Monggo, saya bacakan ya. Mari. Surah An-Nahl, surat yang ke-16, Pak. Oh, yes. Ayatipun ayat 120 sampai 123 ini saya bacakan. Inna Ibrahim Hanifa walam yaku minal musyriki syakiran li'an umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin summa auhayna أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjuknya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia akhirat, dia termasuk orang yang saleh. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya jawab dengan singkat ya. Jadi di ayat ini terkumpul 5 sifat Nabi Ibrahim. 1, karena ummatan. Beliau adalah umat. Ada 2 makna dari kata umat itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah beliau adalah seorang imam atau pemimpin atau qudwah atau keteladanan. Ya. Kemudian yang kedua yang disebut umat itu adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang masyhur di kalangan manusia. Akan tetapi sifat-sifat tersebut terkumpul pada satu orang. Itu, ya. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an memberitahukan bahwa ada 2 orang itu ya yang mendapat predikat imam itu. Jika pada diri orang itu telah terkumpul 2 sifat, Bapak Ibu. Kesabaran yang tinggi dan keyakinan yang benar. Begitu. Ya. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Surat yang ke-32, As-Sajdah, ayat yang ke-24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا yuqinun. 32-30 Ustaz. Surat 32 Pak Ji, ayat 24. Surat 32. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ada 2 syarat Bapak Ibu. Seseorang layak dijadikan pemimpin itu. Yaitu orang itu sabar, jadi punya kesabaran yang tinggi dan punya keyakinan yang benar. Nah, ini keyakinan yang benar itu benar menurut Allah maksudnya. Jadi benar bukan menurut manusia. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua konitan. Konitan itu
kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ditafsiri dawamu ta'ah. Dawamu ta'ah. Itu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang selalu taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hanifan. Jauh dari kesyirikan. Jadi menuju kemurnian tauhid. Itu namanya hanifan. Nah, kemudian yang keempat, ya, walam yakum minal musyrikin. Beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini kalau disebut nih. Nah, kemudian yang kelima, syakiroli an'umi. Ya, yaitu lagi yang mensyukuri nikmat. Ngerti Bapak Ibu? Firman Allah an'umi adalah jamak taksir dengan wazan af'uli yang merupakan salah satu dari 4 wazan, ya. Jam'ul al-kilah, yaitu jamak yang menunjukkan mulai angka 1 sampai 10. Maksudnya Nabi Ibrahim itu adalah menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas seluruh anugerah kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Mulai dari sekecil-kecilnya nikmat itu sampai sebesar-besarnya nikmat. Itu cirinya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kemudian, ijtabahu. Itu Allah telah memilihnya. Ini ya, Allah telah memilihnya. Dan menunjukinya kepada jalan yang lurus itu. Yaitu, wahadahu ila siratim mustaqim. Kemudian, wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Di akhirat itu dijamin orang seperti Nabi Ibrahim ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, kemudian yang paling akhir adalah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi di dalam Quran itu ada ayat yang rupanya banyak bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, Bapak Ibu. Bintang, lalu kemudian bintangnya tenggelam. Nah, kemudian bulannya tenggelam. Itu penafsirannya adalah bukan Nabi Ibrahim itu asalnya musyrik lalu jadi orang beriman itu lalu kemudian mencari Tuhan itu. Itu kekeliruan yang besar. Penafsiran seperti itu. Jadi maksudnya adalah ini adalah memberikan nasihat kepada umatnya. Tidak ada semuanya ini diciptakan kecuali Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan bintang, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan matahari. Itu semuanya adalah Allah yang menciptakan. Kalian jangan menyembah itu, tapi sembahlah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Jagus, rupanya beberapa hal sehingga sebab-sebab inilah Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilur Rahman, ya, orang yang paling disayang oleh Allah. Begitu Pak Jagus, terima kasih apa yang bisa saya sampaikan.